Selamat siang, kami dari Universitas Dianus Mantoro Kediri, jurusan Sistem Informasi semester 6. Mau mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema HAM atau Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, nama saya Fidelis Dharma Kartika. Saya Agus Sivana. Saya Arga Brahmastiana. Saya Ervina Ferdiadi. Saya Puspa Aria. Negara hukum, rule of law, dan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri, tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum di dalam pembukaan hak asasi manusia menurut ketetapan MPR nomor 17/UPR/1988 bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin yang telah diperoleh dan dibawanya samaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Beberapa pengertian HAM menurut para ahli antara lain John Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang dikudrati. Dasar pengertian di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Untuk slide selanjutnya, berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah sebagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun punya hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Dan selanjutnya, sejarah perkembangan HAM. Dengan adanya Perang Dunia mengakibatkan hak asasi manusia tertindas. Oleh karena itu muncullah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Magna Carta Piagam Agung 1215, yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atau tuntutan mereka. Naskah ini yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja John. Yang kedua, Bill of Rights, Undang-Undang 1689, yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya, mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1688. Yang ketiga, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, pernyataan hak manusia dan warga negara, yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama. Yang terakhir,
Bill of Rights, Undang-Undang HAM, yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Nah, untuk slide berikutnya yaitu bagaimana dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Terus, untuk pelaksanaan HAM di Indonesia yaitu PBB mempraktisi berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama Commission of Human Rights pada tahun 1946. Komisi inilah yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia di samping hak politik, yaitu hak ekonomi dan sosial. Yang pertama ada hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua larangan perbudakan. Yang ketiga larangan penganiayaan. Yang keempat larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang semena-mena. Yang kelima hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur. Yang keenam hak atas kebebasan bergerak. Yang ketujuh hak atas harta dan benda. Yang kedelapan hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani dan beragam. Yang kesembilan hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran. Yang ke-10 hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang ke-11 hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah hak atas pekerjaan. Yang kedua hak atas taraf hidup yang layak termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Yang ketiga adalah hak atas pendidikan. Yang keempat hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesusastraan, dan seni. Ya, untuk selanjutnya rule of law atau pengertian prinsip, strategi, fungsi, dinamika. Yang pertama, rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal serta otonom. Yang kedua, rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Yang ketiga, rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Yang keempat, ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi dari mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan oleh karena itu pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premis bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil. Artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Berikut presentasi dari kelompok kami tentang hak asasi manusia atau HAM. Jika ada salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan sekian, terima kasih.